Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2681 menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Seluruh pendekar yang hadir menyaksikan kompetisi ini dengan nafas tertahan. Lin Bai berhasil memenangkan 2 game berturut-turut, dan Gui Cha juga menunjukkan kemampuan bertarung yang baik di game pertama. Kini, semua pejuang yang hadir menaruh harapan besar pada kedua orang ini. Terutama Nyonya yang di kesepakatan. Dia awalnya dengan hati-hati memilih Gui Cha dan mengirimnya ke arena pertempuran untuk menjadi jenderal yang menang. Nyonya yang sangat percaya pada kekuatan Gui Cha. Tolong. Lin Bai memandang Gui Cha dengan sepasang mata dingin di balik topeng dan berkata dengan tenang. Tapi dia tidak menyangka bahwa mata di balik topeng Gui Cha bahkan lebih dingin daripada mata Lin Bai. Ketika Lin Bai melihat tatapan itu, dia langsung merasakan perasaan aneh, seolah-olah melihat orang dengan tatapan ini. Dia tidak menganggap lawannya sebagai manusia, tetapi sebagai hewan yang disembelih sesuka hati. Dalam sekejap, Gui Cha tidak mengatakan omong kosong apapun. Dia mengambil langkah maju dan berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas menuju Lin Bai. Dia sangat cepat dan berada di depan Lin Bai dalam sekejap mata. Sangat cepat, murid Lin Bai berubah kaget. Saat ini, 5 jari Gui Cha membentuk cakar dan mencengkeram tenggorokan Lin Bai. Jika cakar ini mencengkeram tenggorokan Lin Bai, pasti akan meremukkan tenggorokan Lin Bai dalam sekejap. Lin Bai buru-buru menghindar dan mundur. Gui Zhao sangat cepat, tapi Lin Bai juga tidak lambat. Melihat Lin Bai menjauh, mata Gui Zhao menunjukkan sedikit keterkejutan, tapi kemudian berubah menjadi ekspresi acuh tak acuh. Dia bergoyang dan bergegas menuju Lin Bai. Dalam sekejap, bayangan memenuhi udara, dan seluruh pertempuran tempat itu dipenuhi dengan bayangan hantu. Bayangan ini mengalir menuju Lin Bai dari segala arah, mengelilingi Lin Bai seperti jalan buntu. Lin Bai mendongak, dan ada bayangan hitam mengerikan di mana-mana di langit, di bawah tanah, di depan, dan di belakang. Itu sangat menakutkan. Pada saat yang sama, belati hitam muncul di tangan bayangan ini, menusuk Lin Bai. Itu pembunuh. Mata Lin Bai berkilat. Melihat gerakan aneh dan belati hitam muncul di tangan hantu itu, Lin Bai langsung berpikir bahwa ini pasti pembunuh bayaran dari organisasi pembunuh tertentu. Dengan metodenya, dia bisa dianggap sebagai orang terkuat di antara organisasi pembunuh di tanah Beizu. Tetapi mengapa pembunuh? Tingkat ini kembali ke medan pertempuran kota Blackwater. Lin Bai merasakan dalam hatinya. Sedikit keraguan muncul. Tetapi pada saat ini, bayangan-bayangan itu telah bergegas ke depan Lin Bai. Belati di tangan bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya menebas dengan ketajaman yang tak tertandingi. Lin Bai buru-buru menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mundur. Dan saat Lin Bai mundur, energi spiritual seluruh tubuhnya bergetar dan mengembun di tinjunya. Wajah Lin Bai garang, dan dia meninju kekosongan di depannya. Rusak. Kekuatan spiritual yang kuat menyebar dalam gelombang riak. Riak-riak ini menghantam bayangan setelahnya, dan tiba-tiba, setiap bayangan setelahnya berubah menjadi ketiadaan di bawah riak tersebut. Di medan pertempuran ini, ribuan bayangan setelahnya semuanya hancur oleh pukulan Lin Bai. Identitas sebenarnya dari Gui Cha juga ditemukan oleh Lin Bai. Bunuh. Saat Lin Bai menemukan wujud asli Gui Zashi, dia bergegas pergi. Tinju di tangannya terus meninju ke depan, dan cahaya tinjunya mengenai Gui Zashi seperti tetesan air hujan. Dan Gui Zhan juga menggunakan identitasnya yang aneh dan tak tertandingi untuk segera menghindari pukulan Lin Bai. Keduanya bolak-balik, lalu menemui jalan buntu di arena pertarungan. Pertarungan tersebut berlangsung selama ribuan ronde, namun masih belum ada pemenangnya. Menyenangkan sekali. Pertarungan antara keduanya begitu intens. Menyenangkan sekali, ini tidak kurang dari pertarungan sengit antara 10 kemenangan berturut-turut. Mader, sayang sekali ini adalah pendatang baru. Kamu tidak bisa bertaruh pada penilaian petarung, jika tidak, saya pasti akan bertaruh pada hantu, dan hantu akan menang. Belum tentu, tapi saya lebih optimis tentang pedang iblis. Para prajurit di panggung tontonan semuanya berseru. Dalam kesepakatan, Nyonya yang mengerutkan kening dan memandang ke lapangan dengan aneh. Anak laki-laki tampan di sekitarnya berkata, "Wow, aku tidak menyangka pedang iblis ini begitu kuat. Dia benar-benar bisa melawan hantu seperti kamu dan aku." Ya, dia sangat kuat. Gui Zha adalah seorang yang terlatih pembunuh sejak dia masih kecil. Tidak mudah untuk bertahan hidup dari tangannya, tapi sekarang pedang iblis ingin melawannya. Anak laki-laki tampan itu berbahagia di dalam hati mereka. Mereka berharap Lin Bai membunuh Gui Zha sekarang. Di lapangan, situasi sempat tegang untuk sementara waktu. Pada saat ini, Lin Bai menghancurkan bayangan Gui Zha dengan sebuah pukulan, sementara wujud aslinya mundur 100 meter dan menatap Lin Bai dengan dingin.
Di balik topeng, mata dingin Lin Bai menatap ke arah Guiza dan berkata dengan dingin, tahukah Anda bahwa seni bela diri yang dipraktikkan oleh organisasi pembunuh Anda memiliki kelemahan fatal? Ini terjadi setelah ribuan putaran pertempuran sengit antara Lin Bai dan Guiza. Untuk pertama kalinya, Guicha memandang Lin Bai dalam diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Bai berkata, itu semua teknik yang dipraktikkan oleh organisasi pembunuh Anda. Semuanya menekankan pembunuhan dengan satu pedang. Inilah yang paling ditakuti para pejuang, tetapi ini juga kelemahan Anda. Begitu Anda memiliki gerakan pasti membunuh, jika kamu tidak bisa mengalahkan lawanmu, kamu tidak punya pilihan selain mundur sementara. Lin Bai tersenyum dingin. Sekarang, singkirkan bayanganmu yang mencolok itu. Lin Bai menatap Guiza dengan tegas, dengan niat membunuh dan kekuatan luar biasa terkondensasi di matanya, dan berkata dengan suara dingin, sudah waktunya untuk mengakhiri. Tiba-tiba, Lin Bai mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju Guizhao. Sebuah pukulan ditujukan ke kepala Guicha. Pada saat ini, ada sedikit keterkejutan di mata Guizashi, tapi kemudian matanya lebih menunjukkan sedikit rasa takut dan takut. Guizashi sepertinya telah membuat keputusan sulit dalam kilatan petir ini. Dia mengertakkan gigi, mengayunkan belati di tangannya, dan menikam Lin Bai. Pedang yang pasti bisa membunuh. Seru Guicha dalam hati. Ini adalah pedang mematikan yang diandalkan oleh organisasi pembunuh. Serangan pedang ini pasti akan membunuh lawan. Wah! Lin Bai dan Guicha dengan cepat mendekat, dan pada saat keduanya bertukar pertarungan tangan kosong, tinju Lin Bai menghantam, secara akurat mengenai jantung Guicha. Dan belati Guicha menembus perut Lin Bai, dan darah berceceran di mana-mana. Bang! Lin Bai dan Guicha keduanya terbang terbalik. Lin Bai jatuh 100 meter jauhnya, jubah hitamnya berlumuran darah, tapi segera, Lin Bai berdiri dari tanah. Dan Guicha jatuh ratusan meter jauhnya, tergeletak di tanah, sekarat, dan nafas kehidupan di matanya berangsur-angsur menghilang. Dia bergumam, saya kalah. Maafkan saya, Nyonya Yang. Setelah mengatakan itu, Guicha menutup matanya. Mata terpejam, mati. Oke. Ning Zeng, yang berada di udara, berseru pada saat ini. Ketika dia melihat ke arah Lin Bai, dia sangat terkesan. Dia bahkan berkata sambil tersenyum, keberanian ini, kamu sudah cukup untuk membuktikan kekuatanmu. Pedang iblis, kamu adalah orang yang kuat. Ning Zeng memandang Lin Bai dan berkata dengan penuh penghargaan. Lin Bai tampak pucat dan melihat bekas pedang di perutnya, dia masih memiliki harapan di dalam hatinya. Di panggung tontonan, banyak prajurit yang melihat petunjuk memandang ke arah Lin Bai dan berkata, sungguh kompetisi yang luar biasa. Namun, pedang iblis ini sebenarnya bukan kesemek yang lembut. Pedang iblis ini sangat kuat. Senior, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Pedang iblis dan hantu saling bentrok. Ini adalah kemenangan penuh berdasarkan kekuatan. Mengapa kalian semua mengatakan bahwa pedang iblis jauh lebih baik daripada hantu itu? Banyak prajurit yang tidak mengerti dan bertanya dengan cemberut. Bab 2682 Nyonya Zhao Jiayang. Lalu Ning Zeng membuka mulutnya untuk mengagumi Lin Bai. Ada banyak ahli seni bela diri di kursi penonton yang menyatakan persetujuan mereka atas kekuatan pedang iblis. Hal ini membuat prajurit lain tidak dapat memahaminya. Terlihat jelas bahwa Lin Bai dan Guicha sedang bertarung satu sama lain, dan keduanya menang berdasarkan kekuatan mereka. Meskipun sayangnya Guicha dikalahkan, dia tidak kalah dengan Lin Bai. Mendengar suara bertanya dari banyak prajurit, seorang pria kuat di alam bertujuan berkata dengan dingin, apa yang kalian ketahui, para katak di dalam sumur? Tindakan barusan sepertinya merupakan konfrontasi yang sangat sederhana. Gerakan yang sangat sederhana. Tapi ada niat membunuh yang fatal yang tersembunyi di dalamnya. Telah bertukar ribuan jurus. Ini juga satu-satunya kelemahan yang bisa digunakan Guiza untuk memanfaatkan kesempatan menggunakan pedang pembunuh. Dan Guiza juga tahu bahwa meskipun pedang ini mengenai pedang iblis, Lin Bai tidak akan mati karena itu, tapi dia sendiri yang akan dibunuh. Dibunuh oleh pedang iblis. Tapi Guiza juga tahu bahwa setelah bertarung ribuan jurus dengan pedang iblis itu tidak menunjukkan kekurangan apapun. Jika cacat ini dihilangkan, itu akan sulit menemukan kekurangan pedang iblis itu lagi. Jadi, kedua orang ini bertaruh. Pedang iblis itu bertaruh apakah Guizhao akan menangkap kekurangan ini. Dan pedang iblis itu akhirnya memenangkan taruhan, dan Guizhao sangat ingin membunuhnya dengan pedang-pedang iblis ini, tetapi pada akhirnya dia meleset sedikit, dan hatinya hancur oleh pukulan pedang iblis dan dia mati. Kau tahu,
Konfrontasi antara dua orang ini tadi adalah sebuah pertaruhan total untuk nyawa mereka. Di antara mereka, jika ada yang melakukan kesalahan, dia akan langsung dibunuh oleh lawannya. Inilah sebabnya kami merasa bahwa budidaya seni bela diri pedang iblis jauh lebih baik daripada budidaya hantu. Ini juga mengapa wasit Ning Zeng akan berkompetisi dalam kompetisi seni bela diri. Setelah itu, alasan mengapa saya sangat mengagumi pedang iblis. Orang kuat di alam bertujuan ini perlahan menceritakan keseluruhan ceritanya. Pada saat ini, semua pejuang yang hadir menyadari bahwa ada begitu banyak rahasia yang tersembunyi di antara jurus listrik dan batu api tadi. Pada saat ini, ketika mereka melihat Lin Bai lagi, ada sedikit kengerian di mata mereka. Setelah pertempuran ini, pedang iblis akhirnya mendapatkan pijakan yang kokoh di arena pertarungan. Seorang pria kuat di alam aspirasi berkata dengan tenang. Wasit Ning Zeng jatuh dari udara, memandang Lin Bai dengan kagum dan berkata, "Oke, bagus, bagus, pedang iblis, kamu telah lulus 3 penilaian. Di setiap kompetisi mulai sekarang, jika kamu menang, kamu bisa mendapatkan 1000 perbuatan baik. Sekarang kamu juga terluka, kamu tidak perlu bertarung hari ini, datanglah besok." Lin Bai mengangguk sedikit, berbalik dan meninggalkan medan pertempuran. Pedang iblis, pedang iblis, pedang iblis. Ketika Lin Bai berbalik dan pergi, nama Lin Bai diteriakkan dari kursi penonton. Lin Bai melihat ke belakang dan melihat ke semua prajurit yang bersorak. Lin Bai tersenyum dari lubuk hatinya, berbalik dan berjalan keluar dari arena pertarungan, dan berkata dengan tenang, "Mulai besok, inilah waktunya bagiku untuk memanen banyak jasa." Perbuatan. Tai Yi berdiri di pintu keluar, tersenyum. Dia berkata, "Selamat, pedang iblis." Saat dia berbicara, Tai Yi mengeluarkan token transmisi suara dari tas penyimpanannya, menyerahkannya kepada Lin Bai dan berkata, "Jika kamu ingin datang ke arena pertarungan untuk berkompetisi di masa depan, Anda dapat menggunakan token ini. Silakan hubungi saya dan saya akan mengaturnya untuk Anda." Token transmisi suara Lin Bai mengangguk dan berkata, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, Lin Bai meninggalkan medan pertarungan dan tidak memperhatikan kompetisi berikutnya. Setelah duel antara Lin Bai dan Gui Cha berakhir, menimbulkan klimaks di antara penonton. Di antara petarung baru yang muncul hari ini, hanya Lin Bai dan prajurit lainnya yang berhasil menerobos, sementara prajurit lainnya semuanya berakhir dengan kegagalan. Di ruangan yang elegan, Nyonya yang memandang hantu mati itu dengan heran, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Anak laki-laki tampan di sekitar Ni, yang sangat gembira dan bahagia di hati mereka, tetapi wajah mereka menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. "Hei, sayang sekali, iblis hanya sedikit dekat untuk mengalahkan siluman pedang. Sayang sekali, sayang sekali." Meskipun anak laki-laki cantik ini berkata sayang, di dalam hati mereka memuji Lin Bai karena membantu mereka membunuh hantu itu. "Nyonya Yang, sekarang Guizhan sudah mati, apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu mari kita tinggalkan kota Heishui bersama kita semua untuk mencari orang kuat lainnya. Kebetulan kita bisa menikmati pegunungan dan sungai di sepanjang sungai. Cara menikmati pemandangan utara, bukankah akan sebahagia peri?" Pada saat ini, wajah Nyonya yang terlihat sedikit jelek, dan bibir merahnya bergumam pelan, "Gui Cha benar-benar kalah." "Nyonya, Nyonya," anak laki-laki tampan ini berteriak pelan. Nyonya yang kembali sadar saat ini dan berkata dengan tenang, "Mengapa pergi keluar untuk mencari orang yang kuat? Bukankah ada orang yang kuat di sini? Karena dia bisa membunuh Guizhan, itu berarti dia lebih kuat dari Guizhan. Pergi. Panggil pengurus arena pertarungan untuk datang." Nyonya yang berkata dengan tenang. "Ya, aku akan bertanya pada pengurus arena pertarungan sekarang juga." Salah satu dari anak laki-laki cantik itu tersenyum dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Anak laki-laki cantik itu segera menemukan Tai Yi dan berkata, "Tai Yi yang bertanggung jawab, Nyonya Zhao Jia yang ada di sini untuk mengundang Anda." "Nyonya Yang." Tai Yi tertegun sejenak, lalu berkata, "Pimpin jalan." Segera, bocah lelaki cantik dia membawa Tai Yi ke kesepakatan. Setelah Tai Yi masuk ke Yej, dia menundukkan kepalanya, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tai Yi, manajer arena pertarungan, saya telah bertemu Nyonya Yang." Nyonya yang berkata sambil tersenyum tipis, "Tai Yi, manajer, yang mana pedang iblis adalah San Ren atau orang lain?" "Jenderal pemenang yang diatur olehnya." Tai Yi berkata, "Sejauh yang saya tahu, orang ini tampaknya adalah San Ren." Berbicara tentang masalah ini, arena seni bela diri saya harus meminta maaf kepada istriku. Kami tidak menyangka bahwa pedang siluman itu benar-benar dapat membunuh Nyonya yang mengatur untuk Guiza. Masalah ini adalah kesalahanku di arena seni bela diri. Awalnya,
Aku mengatur agar Guiza bermain karena si iblis pedang telah memenangkan 2 pertandingan berturut-turut dan menjadi sorotan. Jika Guiza bisa mengalahkannya, maka Guiza akan melakukannya. Anda dapat dengan cepat mendapatkan pijakan di arena pertarungan, dan nilai Anda akan meningkat. Tapi saya tidak menyangka, kata Tai hati-hati. Nyonya yang terkekeh dan berkata, tidak masalah, saya tahu ini adalah pengaturan operasional arena pertarungan. Karena arena pertarungan ingin meminta maaf, wanita kecil itu punya permintaan. Saya ingin tahu apakah manajer Tai bisa menyetujuinya. Untuk itu, Tai bertanya, apa permintaannya? Nyonya yang berkata, saya ingin arena Dowu membuatkan janji dengan pedang iblis untuk saya. Saya ingin bertemu dengannya sendirian. Tai tersenyum dan berkata, tentu saja tidak ada masalah. Saya bisa memberitahu pedang iblis itu. Iblis, tetapi apakah pedang iblis akan melihatmu atau tidak, aku tidak bisa menjaminnya. Nyonya yang terkekeh dan berkata, itu pekerjaan bagus. Tai tersenyum dan berkata, jika tidak ada yang lain, maka saya ingin pergi. Setelah mengatakan itu, Tai meninggalkan Akot. Setelah keluar dari Akot, Tai mengeluarkan token transmisi suara dan menghubungi Lin Bai. Bab 2683 Nyonya yang mengundang Anda. Dalam pertarungan sengit terakhir dengan Guizan, Lin Bai pada dasarnya memenangkan kontes dengan mempertaruhkan nyawanya. Setelah 3 kompetisi, Lin Bai langsung meninggalkan tempat kompetisi, melepas topengnya di lorong yang redup, jubah hitamnya berubah menjadi pakaian putih, dan kembali ke keluarga Tang. Kembali ke rumah Tang, Ban Ye berdiri di halaman rumahnya dan melihat Lin Bai kembali. Ban Ye tidak bertanya pada Lin Bai, tapi menatapnya. Lin Bai tersenyum tipis, mengangguk sedikit, dan berjalan kembali ke kediamannya. Melihat Lin Bai seperti ini, Ban Ye langsung mengerti bahwa Lin Bai telah lulus 3 penilaian. Setelah kembali ke kediamannya, Lin Bai duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya. Sayang sekali sekarang aku bertekad untuk mengubah identitasku di arena pertarungan dan tidak bisa menggunakan skill pedang. Aku memukul keras dengan tinjuku seperti ini, tapi masih banyak suara keras. Alangkah baiknya jika aku bisa berlatih teknik tinju. Atau mungkin, akan menyenangkan bisa berlatih teknik guntur ilahi air hitam. Lin Bai duduk bersila, mengingat 3 kompetisi hari ini dalam pikirannya, mengakhiri pengalamannya. Kemudian, Lin Bai mulai sembuh. Tapi tidak lama kemudian, Lin Bai segera teringat token transmisi suara di tas penyimpanan. Lin Bai mengeluarkan token itu dan menemukan bahwa itu adalah token transmisi suara dari Tai di arena pertarungan. Dia diam-diam mengerutkan kening, bukankah itu berarti bahwa kompetisi hanya akan dimulai besok? Mengapa Tai menghubungi saya sekarang? Dengan ragu, Lin Bai mengklik transmisi suara dan bertanya, Tai yang bertanggung jawab. Apakah ada yang salah? Di ujung lain dari token transmisi suara, Tai segera berkata, pedang iblis, sekarang ada lebih dari selusin jagoan besar di arena yang ingin bertemu denganmu. Apakah kamu ingin melihatnya? Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, tembakan besar. Tai menjelaskan, mereka semua adalah anggota dari 8 keluarga besar di arena. Mereka memilih Jenderal Chang Seng, sepertinya mereka semua memiliki pendapat yang baik tentang Anda dan ingin mengundang Anda. Misalnya, Nyonya yang dari keluarga Zhao, Qian Duojin dari keluarga Qian, Sun Yukai dari keluarga Sun, Li Tianying dari keluarga Li. Lin Bai berkata dengan suara rendah, jenderal pemenang seperti apa yang mereka inginkan dari saya. Tai berkata, saudara pedang iblis, kamu pertama kali tiba di arena pertarungan, jadi aku khawatir kamu tidak tahu banyak tentang itu. Jenderal yang menang di arena pertarungan adalah mengacu pada para pejuang yang sangat kuat dan akan menang sekali mereka muncul di atas panggung. Persaingan di arena seni bela diri hanya untuk bersenang-senang, keuntungan sebenarnya ada di kasino. Beberapa pemain besar ingin mendapatkan banyak pahala di kasino. Mereka akan mengembangkannya selamanya jenderal yang menang di arena pertempuran. Begitu jenderal yang selalu menang muncul, orang-orang besar ini akan mengerahkan seluruh jasanya dan mendapatkan banyak jasa sekaligus. Lin Bai mengerti setelah mendengar ini. Ini sama saja dengan curang. 8 keluarga besar memilih yang kuat, dan arena pertarungan mengatur kasino, dan jenderal yang menang adalah pejuang yang sangat kuat yang akan segera menang begitu mereka muncul di panggung. Saat prajurit ini muncul di atas panggung, orang yang melatihnya akan mempertaruhkan banyak uang untuk menang, dan begitu dia menang, orang yang melatihnya akan mendapatkan banyak uang. Tai berkata, saudara pedang iblis, akan baik bagimu untuk dihargai oleh orang-orang besar ini. Setidaknya mereka akan bekerja keras untuk mengolahmu dan meningkatkan kekuatanmu. Bagaimana kalau kamu bertemu mereka? Dan
Selusin orang ini yang meminta untuk bertemu dengan Anda di antara orang-orang penting. Dari apa yang saya lihat, Nyonya yang dari keluarga Zhao dan Qian Duojin dari keluarga Qian adalah orang yang paling cocok untuk ditemui, karena mereka memiliki banyak sumber daya budidaya di kota Blackwater. Dan mereka juga menggunakannya. Sumber daya pelatihan yang cukup untuk melatihmu. Lin Bai tanpa ekspresi. Mendengar kata-kata Tai Yi, dia mengangguk sedikit, merasa bahwa masalah ini agak menarik. Segera, Lin Bai berkata, kalau begitu tolong ganggu manajer Tai Yi untuk membuat pengaturan. Seperti yang dikatakan manajer Tai Yi, saya akan bertemu Qian Yukai dari keluarga Qian dan Nyonya yang dari keluarga Zhao. Tai Yi mengangguk dan berkata, oke, hari ini saat senja di Menara Tianxian kota Blackwater, saya akan mengatur agar Anda bertemu Nyonya yang dari keluarga Zhao. Tolong jangan lupa waktunya, saudara pedang iblis. Lin Bai mengangguk dan berkata, oke. Menyingkirkan token transmisi suara, Lin Bai terkekeh dan berkata, itu menarik. Kemudian, Lin Bai meluangkan waktu untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan hampir semua luka di tubuhnya sembuh sebelum senja. Saat senja, Lin Bai meninggalkan keluarga Tang seperti yang dijanjikan dan menuju ke Menara Tianxian. Menara Tianxian adalah restoran termewah di kota Blackwater. Ban Ye juga mengajak Lin Bai melihatnya sebelumnya. Para pejuang yang datang dan pergi ke sana adalah orang kaya atau bangsawan. Sesampainya di gang gelap tak jauh dari Menara Tianxian, Lin Bai kembali mengenakan topengnya, mengenakan jubah hitam, dan berjalan menuju Menara Tianxian. Di luar Menara Tianxian, seorang pemuda melihat Lin Bai datang dan buru-buru menyapanya. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Pedang Iblis, Anda di sini. Manajer Tai Yi dan Nyonya yang telah menunggu lama. Silakan ikut dengan saya. Lin Bai mengangguk sedikit dan mengikuti anak laki-laki itu ke Menara Tianxian. Segera, Lin Bai datang ke lantai 9 Menara Tianxian. Anak laki-laki itu dengan lembut mengetuk pintu kamar dan menjelaskan tujuannya. Tai Yi berjalan keluar dan membuka pintu dan melihat pedang iblis. Saudara pedang iblis, kamu di sini, masuklah. Tai Yi memanggil Lin Bai masuk, dan bahkan mengeluarkan satu generasi batu spiritual dan melemparkannya kepada bocah itu. Pemuda itu tampak kegirangan dan buru-buru membungkuk dan mengucapkan terima kasih, lalu meninggalkan tempat itu. Saat memasuki ruangan, ada wangi tertentu yang membara di dalam ruangan, menyegarkan dan membuat orang merasa rileks dan bahagia. Lin Bai mendongak dan melihat seorang wanita cantik dan menggairahkan berbaring di tempat tidur empuk di kamar. Dia berusia 30-an, dan sifat kekanak-kanakannya telah memudar, dan dia telah mendapatkan godaan dari banyak wanita. Kulitnya seputih salju dan wajahnya mempesona, terutama matanya yang terlihat seperti peri dan seolah memiliki kekuatan untuk memikat orang. Dengan senyuman di bibirnya, dia menatap Lin Bai dengan menawan, pandangan ini saja sudah membuat hati Lin Bai bergetar. Lin Bai buru-buru menenangkan diri dan bertanya dengan heran, apakah ini teknik pesona? Lin Bai melihat Nyonya yang berbaring di tempat tidur empuk, dengan sepasang kaki batu giok yang ramping dan sempurna terlihat di balik jubahnya, yang berwarna merah muda dan salju putih telapak kaki mulus banget. Ini adalah seorang goblin. Di sekitar Nyonya Yang, ada 4 anak laki-laki tampan yang lebih cantik dari wanita. Pada saat ini, mereka memandang pedang iblis dengan sedikit kemarahan dan rasa jijik di wajah mereka. Seolah-olah kemunculan Lin Bai akan membuat posisi mereka tidak aman. Tai Yi tersenyum dan berkata, Nyonya Yang, karena pedang iblis telah tiba, saya tidak akan mengganggu obrolan Anda. Saya sedang minum di luar. Jika ada hal lain yang harus Anda lakukan, telepon saja saya. Setelah mengatakan itu, Tai Yi adalah siap untuk pergi. Nyonya yang terkekeh dan berkata, terima kasih Tai Yi karena telah mengurus ini. Begitu Nyonya yang berbicara, seorang anak laki-laki cantik di sebelahnya berjalan mendekat, mengeluarkan tanda identitas dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Tai Yi. Nyonya yang tersenyum dan berkata, ada 10.000 perbuatan baik pada token ini, yang seharusnya menjadi uang untuk minuman manajer Tai Yi hari ini. Tai Yi juga kasar, jadi dia menerima token itu dan mengangguk, terima kasih, Nyonya Yang. Setelah selesai berbicara, akhirnya, Tai Yi meninggalkan ruangan. Dan Lin Bai berdiri di dalam kamar. Nyonya yang memandang Lin Bai dan berkata dengan tenang, pedang iblis, saya datang kepadamu hari ini, tahukah Anda alasannya? Lin Bai berkata dengan suara serak, pelayan Tai Yi mengatakan sesuatu, tapi saya bukan orang yang spesifik. Saya memahaminya dengan baik, dan saya masih perlu meminta Nyonya yang untuk menjelaskannya dengan cermat. Bab 2684 kesepakatan selesai. Nyonya yang menutup mulutnya dengan senyuman, mengangkat kedua kaki gioknya yang ramping dan berjalan turun dari platform yang lembut. Lin Bai memandangnya.
Dia tinggi, kepalanya lebih tinggi dari wanita biasa, dengan sepasang kaki giok ramping yang nyaris tidak terlihat di bawah roknya. Dia mengenakan jubah beludru bulu seputih salju, yang membuatnya terlihat semakin anggun dan mewah. Di antara cemberut dan senyuman, ribuan pesona terungkap, membuatnya semakin menggoda. Wanita ini tidak pernah mempraktikkan seni pesona, tetapi dia tergoda lebih fatal daripada wanita lain yang pernah mempraktikkan seni pesona. Dia secara alami menawan. Lin Bai berkata dengan ngeri di dalam hatinya. Nyonya yang berjalan ke arah Lin Bai. Aroma wewangian memasuki lubang hidungnya. Dia terkekeh dan berkata, tahukah kamu bahwa hantu yang kamu bunuh di arena seni bela diri adalah hantu yang aku pilih dari ribuan orang dan mengiring mereka ke dunia seni bela diri. Arena seni bela diri untuk menjadi jenderal yang menang. Prajurit, sekarang setelah kamu membunuhnya, tahukah kamu konsekuensinya? Nyonya yang terkekeh, dengan sedikit ancaman dan kemarahan dalam kata-katanya. Lin Bai berkata dengan tenang, jika dia bahkan tidak bisa mengalahkanku, dia secara alami tidak akan bisa menjadi jenderal yang menang di arena pertarungan. Kalau tidak, aku seharusnya tidak berdiri di sini, tapi dia. Nyonya yang tersenyum dan berkata, pedang iblis, aku tahu kamu cukup mampu. Karena kita semua adalah orang pintar, mari kita buka langit dan berbicara secara terbuka. Lin Bai mengangguk sedikit. Nyonya yang berkata, saya tahu bahwa keluarga Qian memiliki bakat dan ingin bertemu dengan Anda, dan saya baru saja kehilangan seorang jenderal yang menang. Saya membutuhkan orang kuat lain untuk bergabung dengan kam saya. Saya sangat menyukaimu. Pedang iblis, kata Nyonya yang sambil tersenyum. Selama Anda setuju untuk datang kepada saya dapat menyetujui apapun yang Anda minta. Sebelum Nyonya yang selesai berbicara, dia berjalan tanpa alas kaki di depan Lin Bai. Dia melangkah mendekat, membuat Lin Bai tanpa sadar mundur. Sampai Lin Bai mundur ke meja dan duduk di bangku. Pada saat ini, Nyonya yang memanfaatkan situasi ini dan duduk, pantatnya yang lembut terletak di paha Lin Bai, dan lengan giok merah mudanya memegang lengan Lin Bai. Wajah cantik yang membuat semua makhluk hidup tercekik, menatap Lin Bai sambil tersenyum. Jantung Lin Bai berdebar kencang. Nyonya Yang, tolong hargai dirimu sendiri. Lin Bai berbisik. Nyonya yang tersenyum jahat dan berkata, apakah kamu tidak menghargai dirimu sendiri? Coba saya lihat apa yang akan kamu lakukan. Nyonya yang duduk di pangkuan Lin Bai dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur dengan gelisah. Wajah Lin Bai menoleh gelap dan dia berlari dengan lancar. Dengan kekuatan besar, dia melangkah mundur dan memukul pantat Nyonya yang dengan telapak tangan. Bang! Terdengar suara yang jelas di telinga. Ah! Ni! Yang berteriak kesakitan. Seruan lembut ini adalah godaan yang mengikis tulang. Nyonya yang mengerutkan kening dan menatap Lin Bai. Lin Bai mendorong Ni, yang menjauh darinya, berdiri, dan berjalan ke jendela. Nyonya yang terpana dengan tindakan Lin Bai dan terdiam sesaat. Banyak pria di kota Blackwater yang ingin Nyonya yang duduk di pangkuannya, tetapi Lin Bai menepuk keras Nyonya yang, dan bahkan mendorongnya menjauh. Tindakan ini mengejutkan Ni, Yang. Lin Bai datang ke jendela dan berkata dengan tenang, saya tahu apa maksud Nyonya Yang. Dia ingin saya menjadi jenderal pemenang Anda dan menggunakannya sebagai alat untuk menghasilkan uang di kasino di masa depan. Tapi aku punya permintaan. Lin Bai berkata dengan ringan. Nyonya yang berdiri tanpa alas kaki di tanah dan menyentuh pantatnya dengan tangan gioknya, dia berpikir dalam benaknya bahwa tentu saja, pasti ada 5 sidik jari berwarna merah darah di pantatnya. Nyonya yang berkata dengan marah, apa permintaannya? Katakan saja. Keempat anak laki-laki cantik itu berkata dengan ekspresi dingin, pedang iblis, aku memperingatkanmu, jangan bertindak terlalu jauh dengan tuntutanmu, jika tidak, kami tidak akan bisa mengampunimu. Tanya. Nyonya yang untuk jika hal seperti ini terjadi, kami akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Nyonya yang bukan tipe orang yang kamu pikirkan. Keempat pemuda tampan itu berkata dengan dingin. Nyonya yang berkata dengan dingin, diam. Pedang iblis, beritahu saya permintaanmu. Lin Bai melirik keempat anak laki-laki tampan itu dan tersenyum tipis, jangan khawatir, saya tidak terlalu tertarik pada Nyonya Yang. Permintaan saya sangat sederhana. Saya ingin berlatih teknik guntur ilahi air hitam. Jika Nyonya Yang dapat membantu saya menebus teknik guntur ilahi air hitam, saya bisa menjadi jenderal Anda yang selalu menang. Nyonya Yang tiba-tiba dia mengerutkan kening dan berkata, teknik guntur ilahi air hitam, ini adalah harta paling berharga di kota Blackwater. Setiap teknik guntur ilahi air hitam membutuhkan 100.000 perbuatan baik. Lin Bai mengangguk dan berkata, saya tahu. Nyonya Yang tersenyum.
Lalu bagaimana saya tahu apakah layak menginvestasikan begitu banyak sumber daya budidaya pada Anda? Lin Bai berkata, apa yang dapat saya jamin adalah bahwa setiap pertempuran setelah saya turun ke lapangan, saya akan menang. Nyonya Yang He terkekeh dan berkata, apakah kamu begitu percaya diri? Lin Bai mengangguk sedikit. Kemudian, Lin Bai melanjutkan, ini adalah permintaan saya. Siapapun yang memberi saya teknik guntur ilahi air hitam, saya akan menjadi jenderal pemenang bagi siapapun. Nyonya Yang dapat memikirkannya. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan sekarang, jadi aku tidak akan melakukannya. Tinggal. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Lin Bai siap untuk pergi. Nyonya Yang secara alami tahu bahwa Lin Bai akan bertemu Qian Yukai dari keluarga Qian, jadi dia tidak bisa membiarkan Lin Bai pergi dengan mudah. Dia segera berteriak, saya bisa berjanji padamu sebentar. Lin Bai berhenti dan menatap Nyonya Yang. Nyonya Yang berkata, tetapi saya tidak dapat menukarkan ketiga salinan, teknik guntur ilahi air hitam, kepada Anda sekaligus. Jika tidak, setelah Anda mendapatkan semua teknik guntur ilahi air hitam, apa yang akan Anda lakukan jika Anda melarikan diri? Bagaimana jika kamu mendapatkannya? Jue petir Dewa Air Hitam melarikan diri setelah itu, jadi bukankah itu akan menjadi kerugian besar bagiku? Lagi pula, kita sudah lama tidak saling kenal, dan aku tidak punya kendali atasmu. Lin Bai bertanya, bagaimana menurutmu? Nyonya Yang berkata, saya dapat memberi Anda sepertiga dari teknik guntur ilahi air hitam, terlebih dahulu, jika Anda ingin mempraktikkannya. Setelah Anda membantu saya memenangkan 10 kemenangan di arena pertarungan, saya akan memberi Anda bagian kedua dari teknik guntur ilahi air hitam. Teknik guntur Dewa Air. Setelah Anda memenangkan 50 pertandingan berturut-turut, saya akan memberi Anda salinan ketiga, teknik guntur Dewa Air Hitam, bagaimana? Nyonya Yang berkata dengan ringan. Lin Bai berpikir keras dan tidak terburu-buru menjawab Nyonya Yang. Nyonya Yang berkata, bahkan jika Anda pergi menemui Qian Yukai dari keluarga Qian, dia tidak akan memberi Anda ketiga salinan teknik guntur ilahi air hitam sekaligus. Bahkan jika dia melakukannya, dia pasti akan meninggalkan beberapa trik pada Anda. Pikirkan baik-baik. Aku bisa mencicilnya, tapi aku tidak akan mengganggu latihanmu. Saat aku membutuhkanmu untuk tampil di arena pertarungan, kamu harus datang. Ini dia aku. Permintaan darimu. Nyonya Yang berkata dengan ringan. Lin Bai menimbangnya lagi dan lagi, mengangguk sedikit dan berkata, baiklah, saya berjanji, tapi saya ingin teknik guntur ilahi air hitam sekarang. Tidak masalah. Nyonya Yang tersenyum dan menatap salah satu anak laki-laki tampan, yang sepertinya mengerti. Nyonya Liao yang segera meninggalkan Menara Tianxian dan pergi ke paviliun kungfu di kota Blackwater untuk menebus teknik guntur ilahi Blackwater. Bab 2685 Sepertiga Teknik Guntur Ilahi. Setengah jam kemudian, bocah lelaki cantik itu kembali. Ketika dia kembali ke Menara Tianxian, dia membawa sebuah kotak harta karun di tangannya dan mengirimkannya kepada Nyonya Yang. Nyonya Yang membuka kotak harta karun dan melihatnya, lalu memberikannya kepada Lin Bai dan berkata, ini adalah sepertiga dari teknik guntur ilahi air hitam. Meskipun hanya sepertiga dari teknik budidaya, itu tidak akan mempengaruhimu sama sekali. Latihan. Ini juga berisi pengalaman dan keterampilan seni bela diri yang ditinggalkan oleh prajurit lain selama pelatihan mereka. Kamu dapat mempelajarinya dengan cermat. Lin Bai mengambil kotak harta karun dan membukanya. Memang benar, guntur ilahi air hitam, rahasia, tidak salah lagi. Terima kasih. Setelah Lin Bai menerima kotak harta karun itu, dia melemparkan token transmisi suara kepada Nyonya Yang dan berkata, ini adalah token transmisi suara untuk menghubungi saya. Jika Anda telah mengatur kompetisi, Anda dapat memberi tahu saya. Juga, saya tidak akan berada di atas panggung selama 10 hari ke depan. Saya ingin berlatih teknik guntur ilahi air hitam, jadi kompetisi yang Anda atur sebaiknya dilakukan setelah 10 hari. Selain itu, jangan khawatir, karena saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Jika saya memiliki sesuatu, saya akan bergabung dengan orang-orang besar lainnya. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan kediaman. Nyonya Yang tidak menghentikan Lin Bai, tetapi melihatnya pergi sambil tersenyum. Setelah Lin Bai pergi, keempat pemuda cantik itu datang dan berkata dengan marah, Nyonya, orang ini terlalu lancang. Dia sebenarnya meminta teknik guntur Dewa Air Hitam segera setelah dia membuka mulutnya. Juga memukuli saya. Nyonya, ini membuat saya merasa sangat sedih. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Saya merasa sangat sedih.
Anak laki-laki tampan ini mengelilingi Nyonya Yang dan berkata dengan ekspresi menyakitkan di wajah mereka. Ketika keempat orang ini menyebutkan hal ini, Nyonya Yang mengerutkan kening dan menyentuh pantatnya, dan terkekeh, anak laki-laki ini memang jauh lebih menyenangkan daripada pejuang lainnya. Setelah meninggalkan ruangan, Lin Bai berada di Menara Tianxian. Dia menemukan Tai Yi di dalam, dan setelah menjelaskan hubungannya, Tai Yi mengangguk sedikit. Setelah itu, Lin Bai kembali ke keluarga Tang. Sebelum kembali ke keluarga Tang, Lin Bai melepas topengnya dan berjalan di jalanan keluarga Tang seperti biasa. Setelah kembali ke kediamannya, Lin Bai tidak punya pilihan selain mengeluarkan teknik guntur ilahi air hitam dari kotak harta karun, meletakkannya di tangannya, dan melihatnya dengan cermat. Benar saja, ini adalah sepertiga dari teknik guntur ilahi air hitam. Ini memang salah satu dari teknik guntur ilahi 5 elemen. Sayang sekali kota Blackwater membagi teknik guntur ilahi air hitam ini menjadi 3 hanya dengan begitu kekuatan guntur ilahi air hitam dapat terungkap. Namun, teknik guntur ilahi air hitam ini berisi banyak teknik untuk menggunakan guntur ilahi, yang merupakan sesuatu yang tidak termasuk dalam teknik guntur ilahi Aoki. Lin Baizi melihatnya dengan hati-hati. Ingatlah bagian ketiga dari teknik guntur ilahi air hitam ini dalam pikiran Anda. Kemudian, Lin Bai mulai mundur ke dalam kamar. Latihlah guntur ilahi air hitam ini siang dan malam. 7 hari kemudian, bekas guntur hitam muncul dari tubuh Lin Bai, berkeliaran di kulit Lin Bai. Lin Bai membuka matanya yang lelah dan melirik guntur dewa air hitam yang mengalir di ujung jarinya, dengan senyuman di wajahnya. Pada saat ini, Lin Bai mengeluarkan kotak harta karun itu lagi dan membaca metode rahasia, guntur ilahi air hitam. Setelah menonton untuk waktu yang lama, Lin Bai berkata dengan pemahaman yang samar-samar, guntur ilahi air hitam pada awalnya adalah kekuatan yang sangat kuat. Karena setiap prajurit menggunakan metode yang berbeda, itu bisa selalu berubah. Aoki Divine Thunder. Ketika dia masih kecil, dia telah menggunakan pedang guntur ilahi Aoki dan guntur pelindung tubuh. Adapun teknik guntur ilahi air hitam, banyak prajurit telah meninggalkan pengalaman mereka, dan mereka berbalik teknik guntur ilahi air hitam menjadi dia telah menguasai teknik telapak tangan, teknik pedang, teknik pisau, teknik tubuh dan banyak teknik lainnya. Teknik ini hanya untuk mengembangkan potensi teknik guntur ilahi air hitam. Misalnya, Tang Yuezi menggunakan 10 arah pemusnahan hari itu. Ini adalah kekuatan mengerikan dari guntur air hitam. Sayangnya sepertiga dari guntur ilahi air hitam yang saya dapatkan sekarang tidak memiliki 10 arah. Metode budidaya Fang Jimmy seharusnya hanya diperoleh dengan mendapatkan semua teknik guntur ilahi air hitam sebelum dia bisa mendapatkan kekuatan magis ini. Lin Bai perlahan berpikir dalam hatinya. Tetapi sekarang saya telah memperoleh sepertiga dari teknik guntur dewa air hitam, memang ada beberapa gerakan tinju dan kekuatan magis yang bisa saya latih. Misalnya, tinju badai. Mata Lin Bai tertuju pada gerakan ajaib di atas keterampilan tinju. Pada yang ketiga dari teknik guntur ilahi air hitam ini, banyak teknik pedang, teknik tinju, teknik telapak tangan, teknik pisau, del. Misalnya, teknik tinju, Thunder Shock, yang dipraktikkan oleh Ban Ye adalah salah satunya. Tapi mata Lin Bai tertuju pada tinju badai. Tinju badai petir ini sangat kuat dan dibagi menjadi 9 tingkat. Tujuannya adalah untuk terus menekan kekuatan Blackwater Divine Thunder bersama-sama satu persatu, dan meledakkannya dengan pukulan. Dengan setiap lapisan tambahan, kekuatan tinju badai akan meningkat 1 poin. Tinju badai petir ini memiliki total 9 level, tapi ini bukan batas dari tinju badai petir. Saya kira prajurit yang menciptakan kekuatan magis ini memiliki potensi yang terbatas. Dia hanya bisa menggunakan 9 tingkat badai petir. Kekuatan tinju badai petir tidak hanya di tingkat ke-9, tetapi juga memiliki potensi yang lebih tinggi. Ada lebih banyak ruang untuk pengembangan. Lin Bai tersenyum sedikit, menutup matanya, dan mulai mempraktikkan kekuatan magis ini. Di hari-hari yang tersisa, Lin Bai masih berada di balik pintu tertutup dan berlatih teknik guntur ilahi air hitam. Untungnya, dalam beberapa hari terakhir, keluarga Tang tidak menanyakan apapun kepada Lin Bai. Nyonya yang juga tidak mengganggu latihan Lin Bai. Dengan cara ini, Lin Bai mengunci diri di kediamannya dan berlatih teknik guntur ilahi air hitam selama setengah bulan. Pada hari ini, Lin Bai yang masih mengasingkan diri tiba-tiba mendengar pesan dari tas penyimpanannya. Lin Bai membuka matanya dan mengeluarkan token transmisi suara. Suara Nyonya yang datang dari sana, sudah setengah bulan, apakah kamu belum keluar? Saya ingin kamu bermain besok. Ini adalah tempat saya di arena pertarungan. Sudah diatur,
Apakah Anda punya waktu? Lin Bai kemudian menyadari bahwa dia telah berlatih teknik guntur ilahi air hitam selama setengah bulan. Lin Bai dan Nyonya yang setuju untuk tidak bermain selama 10 hari sekarang setengah bulan telah berlalu, Nyonya yang sedikit cemas, dan itu wajar. Lin Bai segera menjawab, ya, saya bisa bermain besok. Nyonya yang berkata, besok lawan Anda adalah seorang jenderal muda dari keluarga Zhou. Jangan anggap enteng. Saya telah menginvestasikan banyak uang pada Anda. Kamu harus melakukannya. Menang. Jenderal kecil. Gumam Lin Bai pelan. Jenderal kecil, Lin Bai pernah mendengar gelar ini dari Tai Yi sebelumnya. Seorang jenderal kecil mengacu pada seorang pejuang yang telah memenangkan kemenangan berturut-turut di arena seni bela diri, dan kekuatannya akan berkembang dengan cara yang sama seperti seorang jenderal pemenang biasa. Tai Yi pernah memberitahu Lin Bai. Ada 4 tipe jenderal yang menang di arena pertarungan. Salah satu tipenya adalah jenderal kecil, prajurit ini sangat kuat, tetapi mereka pernah mengalami kekalahan dan tidak bisa disebut jenderal pemenang. Tipe kedua adalah jenderal pemenang. Setelah prajurit seperti ini muncul di panggung, kemungkinan menang lebih dari 70%. Tipe ketiga adalah jenderal. Prajurit jenis ini adalah prajurit terkuat di medan pertempuran. Begitu mereka muncul di medan perang, tingkat kemenangan mereka mencapai lebih dari 90%. Yang keempat disebut jenderal tak terkalahkan. Prajurit jenis ini adalah prajurit terkuat di arena pertarungan. Saat ini, hanya ada satu jenderal tak terkalahkan di arena pertarungan kota Blackwater. Sejak dia memasuki arena pertarungan, dia tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun di lebih dari 300 pertempuran. Bab 2686 Jenderal Kecil. Raksasa. Lin Bai menyimpan token suara Nyonya Yang dan terus berlatih mengasingkan diri di kediamannya. Namun saat ini, Ban Ye dan paman gendutnya keluar dari kediaman Lin Bai dan bertanya, "Saudara Lin Bai, apakah kamu di sana?" Lin Bai terbangun dari ruang rahasia, membuka pintu, dan berkata sambil tersenyum, "Ban hai paman Ye, paman gendut, kenapa kamu ada di sini?" Fatih tersenyum dan berkata, "Ayo datang menemuimu. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya waktu? Ayo kita pergi ke arena pertarungan bersama besok. Ada seorang jenderal muda yang datang ke panggung besok." Lin Bai tertegun, mengerutkan kening dan berkata, "Jenderal muda." Lin Bai menyambut mereka berdua di kediaman. Setelah mereka bertiga duduk, mereka mulai mengobrol. Lin Bai juga sangat penasaran dengan jenderal muda ini. Ban Ye berkata, jenderal muda ini bernama Raksasa, dan rekornya di arena pertarungan adalah 30 kemenangan dan 1 kekalahan. Dia telah bertarung 31 kali di arena pertarungan dan memenangkan 30 kemenangan. Sebuah kekalahan. Itu, juga karena kekalahannya sehingga dia tidak bisa menjadi jenderal yang menang. Tapi kekuatannya sangat kuat, kata Ban Ye dengan suara rendah. Paman gendut itu berkata, dikatakan bahwa jenderal muda ini adalah seorang pejuang yang dilatih oleh keluarga Zhou. Besok saya berencana untuk melakukan beberapa perbuatan baik terhadap jenderal muda ini dan mendapatkan sejumlah uang saku untuk dibelanjakan. Lin Bai berkata sambil tersenyum, sepertinya paman gendut dan paman Ban Ye sangat optimis dengan jenderal muda ini. Ban Ye tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa. Paman gendut itu berkata, bukannya saya optimis dengan jenderal muda ini, tapi karena lawannya adalah pendatang baru yang baru saja memasuki arena pencak silat. Bukankah dia sedang mencari kematian? Lin Bai, kamu saya tidak tahu bahwa di arena seni bela diri sekarang, di kasino bawah tanah, peluang pertarungan antara jenderal muda dan pedang iblis telah mencapai tingkat yang menakutkan 1 hingga 5. Jika bukan karena dealer, aku khawatir kemungkinannya akan mencapai 1:100. Bisik Fatih. Lin Bai tersenyum dan berkata, tampaknya semua prajurit di kota Blackwater berpikir bahwa pedang iblis akan dikalahkan oleh jenderal muda. Pria gemuk itu mengobrol, dan dalam kata-katanya, dia sangat bersimpati dengan kekuatan jenderal muda itu. Sebaliknya, Ban Ye selalu tersenyum dan tidak banyak bicara, sebaliknya dia menatap Lin Bai dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya dari waktu ke waktu. Di kota Blackwater saat ini, hanya Ban Ye yang mengetahui bahwa Lin Bai juga seorang petarung di arena pertarungan. Terlebih lagi, Ban Ye menebak bahwa pedang iblis itu mungkin adalah Lin Bai. Ban Ye berbisik pada saat ini, jenderal kecil raksasa ini awalnya adalah iblis ganas di tanah Beizu. Dia membunuh banyak orang dan menggunakan metode yang kejam. Dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam keterampilan tinju dan pedang. Dalam 30 terakhir berkelahi, dia pada dasarnya meninju dan menebas, membuat lawannya tidak dapat melawan.
Saya harap ketika pedang iblis ini bertemu jenderal kecil ini besok, dia harus berhati-hati dalam keterampilan tinju dan pedangnya. Tetapi keterampilan tubuh orang ini tidak kuat, jadi jika kamu ingin menang, kamu masih perlu menggunakan keterampilan tubuhmu untuk menariknya. Ban Ye berkata dengan suara rendah. Lin Bai tersenyum tipis dan memandang Ban Ye, dia secara alami memahami arti kata-kata Ban Ye, dan tersenyum pahit di dalam hatinya, saya kira Paman Ban Ye telah menebak bahwa saya adalah pedang iblis. Sekarang Anda di sini untuk mengingatkan saya. Lin Bai tersenyum dan berkata, menurutku tidak ada pedang iblis yang merupakan kesemek yang lembut. Pasti akan ada pertunjukan yang bagus besok. Paman Gendut, kamu harus berhati-hati dengan taruhanmu. Jika pedang iblis itu mengalahkan jenderal muda raksasa, maka kamu akan kehilangan semua uangmu. Tidak ada pengembalian. Paman Gendut itu berkata dengan semangat, tidak mungkin. Jika pedang iblis dapat mengalahkan jenderal muda raksasa, saya akan memakan meja ini hidup-hidup. Lin Bai dan Ban Ye sama-sama tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa. Lin Bai juga memberitahu Ban Ye dan Paman Gendut bahwa dia akan berlatih pengasingan selama lebih dari sebulan dan tidak akan keluar, jadi dia tidak akan pergi ke arena seni bela diri bersama mereka untuk menonton pertempuran besok. Larut malam, Paman Gendut dan Ban Ye pergi. Jenderal kecil raksasa, baiklah, mari gunakan kamu untuk menguji guntur ilahi air hitam yang telah aku latih selama setengah bulan. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Lin Bai. Ketika Lin Bai mengepalkan tinjunya, kekuatan guntur yang menakutkan muncul dari seluruh tubuh Lin Bai. Guntur dewa air hitam di tubuh Lin Bai jauh lebih kuat daripada Ban Ye dan Tang Yuezi. Karena Lin Bai memiliki pil 5 elemen ilahi di tubuhnya, guntur ilahi air hitam yang ia kembangkan adalah guntur ilahi ortodoks, dan kekuatannya bahkan lebih kuat daripada guntur ilahi lainnya yang belum dikembangkan dengan pil ilahi 5 elemen. Saat fajar, Lin Bai menyelinap keluar dari rumah keluarga Tang dan datang ke medan pertempuran. Di lorong yang redup, Lin Bai mengenakan topeng pedang iblis. Ketika dia tiba di arena pertarungan, Tai Yi melihat Lin Bai datang dan tersenyum, pedang iblis, kamu tidak perlu datang ke sini untuk menunggu di masa depan. Kamu bisa langsung menuju ke kesepakatan, kuning nomor 1, di atas pertarungan arena. Cari Nyonya Yang. Akot No. 1 dengan karakter kuning adalah akot yang disewa Nyonya Yang sepanjang tahun. Karena Anda adalah orang pilihannya, Anda dapat langsung menemuinya. Lin Bai mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata Tai Yi. Segera, Lin Bai berbalik dan berjalan keluar dari bawah tanah, menaiki akot dan pergi. Dia menemukan nomor 1 dengan huruf kuning dan mengetuk pintu dengan lembut. Segera, seorang anak laki-laki tampan membuka pintu. Setelah melihat Lin Bai, anak laki-laki tampan itu menunjukkan sedikit rasa jijik di wajahnya dan berkata dengan santai, masuk. Lin Bai masuk ke dalam akot dan melihat Nyonya yang masih terbaring di lantai empuk akot. Keempat pria tampan di sekitarnya sepertinya menemaninya siang dan malam. Kami datang. Nyonya yang memandang Lin Bai dengan senyuman di wajahnya. Lin Bai mengangguk dalam diam dan mendekati jendela. Yej dengan huruf kuning pertama memiliki pemandangan yang sangat indah. Berdiri di dekat jendela di sini, Anda dapat melihat setiap prajurit di seluruh arena pertarungan. Nyonya yang terkekeh dan berkata, jangan terlalu menekanmu hari ini. Lawanmu adalah raksasa, jenderal muda keluarga Zhou. Bahkan jika kamu kalah, itu tidak masalah. Pada kamu tidak banyak, hanya 50.000 perbuatan baik. Jika kamu kalah, kamu kalah. Kuan harus digunakan untuk membiasakan kamu dengan orang-orang kuat di arena pertarungan. Lin Bai berkata dengan ringan, dengan sumber keuangan Ni. Zhao Jiayang, kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau. Habiskan saja ratusan ribu pahala, mengapa kamu menekan begitu sedikit? Nyonya yang berkata, saya khawatir kamu akan kalah. Lin Bai berkata, kamu harus menekan lebih banyak. Saya tidak akan kalah. Lin Bai berkata dengan percaya diri. Nyonya yang berkata, lupakan saja, saya telah melihat banyak pejuang yang menganggap mereka sangat kuat. Sama seperti Anda, mereka penuh percaya diri sebelum turun ke lapangan, tetapi setelah itu, mereka semua dipukuli berkeping-keping di arena. Darah mengalir, dan tikus-tikus berlarian menjauh. Pertarungan ini harus dianggap sebagai cara bagi Anda untuk mengenal arena pertarungan. Nyonya yang berkata dengan tenang. Lin Bai tidak berbicara. Karena ini adalah keputusan Nyonya Yang, Lin Bai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Nyonya yang berkata, akan ada hingga 10 kompetisi yang diatur di arena pertarungan setiap hari, dan kompetisi Anda adalah yang terakhir, yaitu final. Hanya ada satu jenderal muda di panggung hari ini, jadi ini sangat menarik perhatian penangkapan.
Bab 2687 kalahkan musuh dengan 2 pukulan. Lin Bai berdiri di akot dengan tanda kuning nomor 1, memandangi arena pertarungan yang ramai. Semua prajurit menantikan dimulainya kompetisi hari ini. Tidak lama kemudian, wasit Ning Zeng muncul di arena pertarungan dan berkata dengan lantang, "Selamat datang di arena pertarungan. Ada total 10 kompetisi hari ini, dan semuanya adalah kompetisi antar petarung veteran di arena pertarungan. Aku khawatir semua orang juga sudah mendengar beritanya. Ayolah, hari ini akan ada seorang jenderal muda di arena pertarungan, dan itu adalah raksasa. Rekor raksasa di arena pertarungan, 31 kemenangan dan 1 kekalahan, sungguh bagus. Pantas mendapatkan prestasi di arena pertarungan. Jenderal kecil. Dan lawannya adalah prajurit baru di arena pertarungan, bernama Pedang Iblis. Pedang Iblis juga sangat kuat. Pasti akan ada pertarungan di antara mereka berdua. Semua orang akan menunggu dan melihat. Sebelum kompetisi umum kecil ini, akan ada kompetisi lain di arena pertarungan. Kompetisi pertama dimulai. Setelah wasit Ning Zeng secara singkat memperkenalkan kompetisi hari ini, dia mengumumkan kompetisi pertama. Mulai. Lin Bai juga berdiri di atas nomor kuning 1, menyaksikan kompetisi di lapangan. Para petarung di arena pertarungan pada dasarnya memiliki tingkat kultivasi Dzogchen dalam menghadapi kematian dan kesulitan. Jarang melihat pejuang di tingkat kematian dan kesulitan ke-9 dan ke-8. Dan pejuang seperti Lin Bai yang berada di tingkat ke-7 kematian dan kesulitan bahkan lebih jarang lagi. Kompetisi berlalu satu demi satu, dan waktu perlahan berlalu. Segera, matahari terbenam dan malam tiba. Obor dinyalakan di seluruh arena, batu penerangan dikeluarkan, dan seluruh arena diterangi seperti siang hari. Dan saat malam tiba, pertempuran terakhir dimulai. Wasit Ning Zeng berkata, berikutnya adalah kompetisi terakhir. Ini adalah kompetisi antara jenderal muda raksasa dan pedang iblis. Saya yakin semua orang telah menunggu lama. Kalau begitu saya tidak akan bicara omong kosong, tolong undang orang ini sekarang. Biarkan kedua prajurit itu masuk, kata wasit Ning Zeng. Ketika kata-kata Ning Zeng keluar, semua prajurit di seluruh arena pertarungan meneriakkan nama raksasa. Raksasa, raksasa, raksasa. Suara teriakan itu terus bergema di telinga. Tentunya mereka sangat percaya dengan kekuatan raksasa. Nyonya yang terkekeh dan berkata, giliranmu. Lin Bai tidak mengubah ekspresinya, berbalik dan bersiap meninggalkan ruangan dan memasuki arena pertarungan. Tetapi ketika Lin Bai hendak pergi, dia bertanya, apa peluangnya sekarang? Nyonya yang berkata, dealer di arena pertarungan, kompensasi saat ini adalah 1:8. Lin Bai berkata, kamu benar-benar harus memberi tekanan lebih padanya. Setelah mengatakan itu, Lin Bai berjalan keluar dari pemain kuning nomor 1 dan melangkah ke arena pertarungan. Lin Bai dan raksasa pada dasarnya tiba di arena pertarungan pada saat yang bersamaan. Lin Bai masuk ke arena dari bagian kiri arena pertarungan. Raksasa, sebaliknya, masuk ke arena dari jalan kanan. Keduanya memasuki venue, namun popularitas mereka sangat berbeda. Seluruh penonton meneriakkan nama raksasa. Adapun Lin Bai, tidak ada yang peduli padanya. Ini wajar. Bagaimanapun, raksasa adalah petarung veteran di arena pertarungan dan memiliki rekor 31 kemenangan yang mengerikan. Wajar jika memiliki popularitas setinggi itu. Lin Bai melihat dan melihat bahwa topeng raksasa juga sebagian besar berwarna hitam, dengan 3 tengkorak terukir di atasnya, tampak memancarkan api hijau, seolah-olah mereka hidup dan penuh keganasan. Raksasa berjalan ke arena, memandang Lin Bai, dengan ekspresi jijik di matanya di balik topeng, dan berkata, saya sudah lama tidak ke arena seni bela diri, dan Anda benar-benar menugaskan saya orang yang begitu lemah. Prajurit, kesulitan yang fatal. Pendatang baru di tingkat ke-7. Kata-kata dan mata raksasa penuh dengan penghinaan. Lemah. Lin Bai mencibir dan tidak berkomitmen. Wasit Ning Zeng melihat kedua belah pihak masuk dan langsung tersenyum, kalau begitu karena kalian semua sudah siap, biarkan kompetisi dimulai. Setelah mengatakan itu, Ning Zeng terbang di udara. Hanya Lin Bai dan raksasa yang tersisa di lapangan. Saat ini, tubuh raksasa dipenuhi aura, dan dia tersenyum dingin, aku mendengar beritanya, sepertinya kamu apakah itu prajurit yang dipilih oleh rubah genit dari keluarga Zhao? Ham, bagaimana kabarnya? Tubuh rubah seksi itu membuatmu ingin berhenti. Lin Bai memandang raksasa dengan dingin dan berkata, apakah kamu berencana untuk mengalahkanku dengan mulutmu? Saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya, dengan kemampuan berbicara Anda yang buruk, saya khawatir sulit bagi Anda untuk makan kotoran. Wajah
Raksasa tertegun, matanya penuh niat membunuh, apakah kamu benar-benar ingin mati? Awalnya, saya ingin Anda berlutut dan memohon belas kasihan dan memberi Anda kesempatan untuk hidup, tetapi sekarang tampaknya Anda tidak memiliki kesempatan ini. Saat dia berbicara, raksasa mengambil langkah maju dan bergegas menuju Lin Bai. 5 jari mengepal, dan kekuatan mengerikan berubah menjadi badai dan menyapu Lin Bai. Ambil tindakan. Sudahkah kamu mulai? Ini adalah keterampilan rahasia raksasa yang terkenal, tinju naga. Ayo raksasa. Raksasa akan menang. Raksasa, kalahkan dia, aku di atasmu. Seluruh provinsi harta karun. Ayo, raksasa. Para prajurit yang bertaruh pada raksasa meraung dengan gila-gilaan satu persatu. Roar. Saat raksasa menyerang, ledakan sonik di udara seperti auman naga. Gelombang udara di atas kepalan tangan raksasa berangsur-angsur meluap dan berubah menjadi naga dewa dengan taring dan cakar, menyerang Lin Bai dengan ganas. Teknik tinju. Lin Bai tersenyum menghina. Menghadapi teknik tinju sengit raksasa, Lin Bai tidak mundur tetapi maju. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan kekuatan guntur memenuhi udara. Sebuah pukulan, dengan sederhana dan kasar mengenai kehampaan, bertabrakan dengan raksasa. Terjadi ledakan keras. Saat tinju bertabrakan, tubuh raksasa terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus, dan mendarat dalam keadaan tercela 100 meter jauhnya, muntah darah. Apa? Raksasa terlempar oleh sebuah pukulan. Aku ingat, sepertinya pedang iblis ini juga ahli dalam tinju. Keterampilan tinju pedang iblis sebenarnya lebih kuat dari raksasa. Lihat Lin Bai mengetuk raksasa pergi dengan satu pukulan, dan semua prajurit yang menyaksikan pertempuran itu berteriak kaget. Bahkan nyonya yang dalam perjanjian memiliki sedikit rasa ngeri di matanya yang indah. Seluruh tempat sunyi dan sunyi. Para prajurit yang baru saja bersorak untuk raksasa tercengang sekarang. Raksasa bangkit dari tanah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa, dan menatap Lin Bai dengan dingin. Nak, kamu berhasil membuatku kesal. Selanjutnya, aku akan membuatmu berdiri di bawah keterampilan pedangku. Ayo, potong tubuhnya berkeping-keping dengan 5 kuda. Raksasa mengeluarkan pedang berlumuran darah dari tas penyimpanannya dan menatap Lin Bai dengan dingin. Banyai telah memberitahu Lin Bai sebelumnya bahwa aksi raksasa yang terkenal adalah serangkaian teknik tinju dan serangkaian teknik pedang. Inilah modalnya untuk menaklukkan bidang seni bela diri. Potong. Sambil memegang pedang di tangan, raksasa bergegas menuju Lin Bai dengan ganas. Pedang menakutkan itu seperti pedang peri yang merobek langit. Ketika jatuh tiba-tiba, kekuatan besar membelah gunung. Tinju badai. Guntur air hitam yang mengerikan memenuhi udara di seluruh tubuh Lin Bai. Dia mengepalkan tinju dengan satu tangan, dan beberapa guntur air hitam bergabung ke dalam tinju Lin Bai. Satu pukulan mengguncang langit. Gemuruh. Terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Pukulan Lin Bai jatuh, menghancurkan semua serangan raksasa, dan pada saat yang sama menghancurkan pedang raksasa menjadi beberapa bagian. Raksasa terbang mundur lagi, mendarat beberapa ratus meter jauhnya. Namun kali ini, raksasa tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Apakah ini ilmu pedang dan keterampilan tinju yang kamu terkenal di arena seni bela diri? Kelihatannya seperti itu. Aku akan mengampuni hidupmu hari ini, keluar. Lin Bai memandang raksasa yang tidak mampu berdiri, dengan dingin setelah mengatakan sesuatu dengan dingin, dia berbalik dan meninggalkan medan pertempuran. Ketika Lin Bai pergi, dia menatap nyonya yang di dalam perjanjian, matanya seolah berkata, "Sudah kubilang padamu untuk lebih menekannya." Nyonya yang menatap Lin Bai dengan kaget. Dia telah terlibat di arena seni bela diri selama beberapa dekade, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa raksasa, salah satu jenderal muda di arena seni bela diri, akan dipukuli begitu keras oleh Lin Bai sehingga dia tidak bisa bangun. Mengerti. Dua pukulan. Dua pukulan membuat raksasa tidak bisa bangun. Ya Tuhan, kekuatan macam apa ini? Apakah dia masih seorang pejuang di tingkat ketujuh kematian dan kesulitan? Sudah berakhir, aku bangkrut. Aku mempertaruhkan seluruh kekayaanku pada raksasa. Sekarang dia kalah, aku bangkrut. Aku juga bangkrut. Ya Tuhan. Ada tangisan di seluruh arena pertarungan suara ratapan. Saat Lin Bai mengalahkan raksasa dengan 2 pukulan, terlalu banyak prajurit di arena pertarungan yang bangkrut. Mengalahkan jenderal muda dengan 2 pukulan, ketenaran Lin Bai tiba-tiba menyebar di arena pertarungan. Nyonya yang tertegun untuk waktu yang lama dan terkekeh, tentu saja, saya seharusnya menjanjikan 1 juta kredit jasa jika saya tahu. Tetapi hari-harinya panjang, jangan terburu-buru. Nyonya, yang tersenyum menawan dan melihat ke arah pedang yang pergi. Iblis,
Hatiku dipenuhi dengan kegembiraan. Bab 2688 ubah aturannya. Lin Bai berjalan melewati lorong, dan Tai Yi berdiri di dalam dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, saudara pedang iblis, karena telah mengalahkan jenderal muda dengan 2 pukulan. Anda dapat dianggap telah membangun pijakan Anda di arena pertempuran." Lin Bai mengangguk sedikit, tidak banyak bicara. Tai Yi melanjutkan, "Jika Anda memenangkan permainan ini, Anda akan mendapatkan 1000 pahala. Ada sebuah ruangan kecil di sini. Masuklah ke dalamnya dan letakkan token identitas Anda di platform batu giok, dan pahala akan disuntikkan ke dalam identitas Anda." Di token. Lin Bai mengangguk sedikit, mengikuti petunjuk Tai Yi, dan sampai ke sebuah ruangan kecil. Setelah mendorong pintu dan masuk, Lin Bai melihat platform batu di depannya. Ruangan itu benar-benar tertutup, dan ada lingkaran isolasi. Lin Bai meletakkan token identitasnya pada platform batu giok. Segera, sebuah cahaya melintas dari atas. Lin Bai mengambil token identitasnya dan melihatnya. Catatan prestasi di atasnya berubah dari 0 menjadi 1000. Hal ini juga menunjukkan bahwa Lin Bai kini adalah seorang pejuang dengan 1000 perbuatan baik. Setelah menerima layanan yang berjasa, Lin Bai berjalan menuju perjanjian dan bertemu Nyonya Yang. Pada saat ini, ketika Lin Bai masuk ke dalam akot lagi, mata keempat anak laki-laki tampan itu menatap Lin Bai lagi, dan mata mereka berubah menjadi ekspresi ngeri. Nyonya Yang, sebaliknya, berdiri dari lututnya dengan gembira dan menyapanya dengan senyuman. "Kubilang, kamu menekan terlalu sedikit," bisik Lin Bai. Nyonya Yang berkata, "Saya tidak menyangka Anda akan menghadapi seorang jenderal muda dengan begitu mudah. Jika saya tahu Anda begitu kuat, saya seharusnya lebih menekan Anda." Lin Bai berkata pada saat ini, "Anda berkata sebelumnya, jika saya memenangkan 10 pertandingan berturut-turut untuk Anda akan memberi saya bagian kedua dari teknik guntur Dewa Air Hitam, dan jika saya memenangkan 50 pertandingan berturut-turut, Anda akan memberi saya bagian ketiga dari teknik guntur Dewa Air Hitam." Teknik guntur. Dengan suara rendah, Nyonya Yang mengerutkan kening dan berkata, "Apa maksudmu?" Lin Bai berkata, "Maksudku, aku ingin mengubah peraturan." Nyonya Yang tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu ingin mengubahnya?" Lin Bai terkekeh dan berkata, "Kami ini tidak ditentukan oleh jumlah kemenangan berturut-turut, ini ditentukan oleh seberapa banyak pahala yang saya bantu Anda peroleh." Nyonya Yang memandang Lin Bai dengan sedikit kebingungan. Lin Bai menjelaskan, "Misalnya, jika saya memenangkan 1 juta pahala untuk Anda memberi saya bagian kedua dari guntur ilahi air hitam, dan jika saya memenangkan 5 juta pahala untuk Anda akan memberi saya bagian ketiga dari guntur hitam." Guntur ilahi air. Teknik. Lagi pula, Anda melatih para jenderal yang menang hanya untuk mendapatkan cairan spiritual. Dan 60 kemenangan berturut-turut saya hanya akan memberi saya sekitar 10 juta pada akhirnya. Kalau begitu kenapa kita tidak membuat perjanjian berdasarkan perbuatan baik? Lin Bai berkata dengan ringan. Ketika Nyonya Yang mendengar kata-kata Lin Bai, dia tersenyum penuh arti, "Sepertinya kamu sudah punya rencana. Mari kita bicarakan. Jika itu masuk akal, saya bisa mengubah aturan di antara kita." Lin Bai berkata dengan lembut. "Saya tahu bahwa para pejuang di arena pertempuran dibagi menjadi 4 tingkatan, jenderal kecil, jenderal yang menang, jenderal besar, dan jenderal yang tidak terkalahkan. Sekarang saya telah mengalahkan jenderal kecil, saya menjadi sorotan. Jadi, saya akan menantang para jenderal-jenderal yang selalu menang. Dan Anda hanya perlu memberikan semua pahala kepada saya di setiap pertandingan. Begitu saya mengalahkan jenderal yang selalu menang, pahala itu secara alami akan datang dengan sangat cepat." Lin Bai berkata dengan ringan. Nyonya Yang berkata dengan dingin, "Menantang orang kuat sebagai orang lemah secara alami akan menarik perhatian banyak pejuang di arena pertempuran, tetapi mengapa saya harus percaya bahwa Anda cukup kuat untuk mengalahkan jenderal yang menang?" Lin Bai berkata dengan percaya diri, "Nyonya Yang, saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Di medan pertempuran ini, pada dasarnya tidak ada prajurit yang bisa mengalahkan saya." Nyonya Yang memandang Lin Bai dengan mata berbinar. Lin Bai menambahkan kalimat lain dan berkata, dengan kata lain, di alam aspirasional, kecuali para jenius tak tertandingi di tempat-tempat suci utama di benua kuno, saya tidak menganggap serius prajurit lain. Nyonya Yang melihat Lin Bai dengan mata bersinar, dia ragu-ragu sejenak. Lin Bai berkata, "Saya dapat memberi Anda waktu untuk berpikir. Saya akan kembali dan istirahat dulu. Setelah Anda memikirkannya, Anda dapat membuat keputusan." Saat dia berbicara, Lin Bai berbalik dan pergi. Tetapi saat ini, Nyonya Yang berkata, "Oke.
Lin Bai berhenti dan menatap Nyonya Yang. Nyonya Yang berkata, ya, saya menyetujui permintaan Anda. Tetapi jenderal pemenang mana yang ingin Anda tantang? Lin Bai berkata, Nyonya Yang, Anda dapat memilih lawan saya. Setelah Anda memilih, beritahu saya. Bisa melakukan itu. Selain itu, saya ingin mengingatkan Nyonya Yang lagi bahwa lawan yang Anda pilih tidak boleh terlalu lemah. Jika tidak, tidak akan menimbulkan sensasi di arena pertarungan, dan peluangnya tentu saja tidak akan terlalu tinggi. Juga, begitu saya setuju, begitu saya setuju ketika saya naik ke atas panggung, Nyonya Yang harus memberikan semua pahala kepada saya untuk memastikan bahwa saya dapat memaksimalkan semua manfaat setelah menang. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Nyonya Yang berkata, baiklah, saya berjanji, Anda dapat kembali dan istirahat dulu. Setelah saya memilih lawan saya akan segera memberi tahu Anda. Kalau begitu, jangan mengecewakan saya. Lin Bai mengangguk sedikit, berbalik dan meninggalkan pertarungan bidang seni bela diri. Nyonya Yang melihat sosok Lin Bai yang pergi dengan senyuman aneh di wajahnya. Keempat anak laki-laki cantik itu berkumpul di sekeliling Nyonya Yang dengan terkejut dan berkata, Nyonya, apakah Anda begitu percaya pada orang ini? Nyonya, jika kita menaruh semua kebaikan pada orang ini, bagaimana jika ini terjadi? Bagaimana jika seseorang kalah? Kalau begitu bukankah kita akan bangkrut? Nyonya, ini terlalu berisiko, kita harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Keempat pemuda cantik ini mencoba membujuk Nyonya Yang. Nyonya Yang berkata, tidak perlu, kasino di arena pertarungan tidak memiliki aturan. Ini adalah pertaruhan. Jika kita menang, kita akan mendapat banyak keuntungan. Jika kalah, kita bisa memulai dari awal. Adalah dengan kesempatan seperti itu di depan kita, wajar untuk mencobanya. Nyonya Yang terkekeh dan berkata, pergi dan tanyakan padaku, kapan jenderal keluarga Qian yang selalu menang, bis, akan naik panggung. Binatang. Keempat anak laki-laki tampan itu mendengar nama ini, wajahnya menjadi pucat, dan dia berseru berulang kali, Nyonya, apakah lawan yang ingin Anda atur untuk pedang iblis si binatang, jenderal pemenang dari Qian keluarga? Binatang itu memiliki peluang tertinggi di arena pertarungan. Jenderal yang selalu menang, pada dasarnya ketika dia muncul, semua taruhan ditempatkan padanya. Nyonya, apakah Anda yakin ingin melawan binatang itu demi pedang iblis? Keempat anak laki-laki cantik itu berkata dengan ekspresi ngeri. Nyonya Yang terkekeh dan berkata, pedang iblis benar, lawan yang Anda pilih tidak boleh terlalu lemah, jika tidak, itu tidak akan membuat heboh di arena pertarungan dan akan mempengaruhi peluang. Dalam hal ini, saya akan memilih yang terkuat yang bis, di antara jenderal yang paling menang di arena pertarungan, dengan tingkat kemenangan di 3 besar, dia adalah kandidat yang paling cocok. Dan ketika bis muncul, keluarga Qian pasti akan menerima banyak pahala, dan kitalah yang mendapat pahala. Ini saat yang tepat. Nyonya Yang tersenyum penuh arti. Bab 2689 Jenderal yang menang. Binatang buas. Kembali ke rumah Tang, setelah Lin Bai selesai pulih dari luka-lukanya, hari berikutnya sudah subuh. Berdiri di halaman, Lin Bai meregangkan ototnya pada saat ini. Lin Bai melihat Ban Ye dan Paman Gemuk yang sedih kembali ke halaman kecil dalam keadaan mabuk. Apakah kamu pergi minum? Lin Bai memandang Ban Ye dan Paman Gendut itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman Gemuk yang mabuk itu berkata tanpa daya, hei, jangan sebutkan itu, aku kurang beruntung. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, ada apa? Ban Ye berkata sambil tersenyum pahit, pria gendut itu menaruh semua barang miliknya pada jenderal kecil raksasa, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa jenderal kecil yang sangat kuat ini akan dikalahkan oleh pedang iblis dengan 2 pukulan. Pria gendut itu hampir bangkrut. Lin Bai mengangguk menyadari, itu dia. Si gendut pria itu berkata dengan galak. Dia berkata, Made, bagaimana saya tahu bahwa pedang iblis itu begitu kuat? Saya tidak menyangka raksasa begitu lemah. Dia dikalahkan hanya dengan 2 pukulan. Cek, begitu banyak perbuatan baik. Harganya puluhan ribu. Pria gendut itu berkata tanpa air mata. Lin Bai berkata, Paman Gendut, saya telah memperingatkan Anda sejak lama untuk tidak melakukan semuanya. Jika tidak, jika terjadi kesalahan, semuanya akan berakhir. Fatih menggelengkan kepalanya dengan air mata berlinang. Ban Ye berkata saat ini, pria gendut itu minum terlalu banyak, aku akan mengirimnya kembali untuk beristirahat. Lin Bai mengangguk sedikit. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ban Ye dan Fatih, Lin Bai terus duduk di ruang rahasia berlatih teknik guntur ilahi air hitam. Pada saat ini, token transmisi suara Lin Bai berbunyi lagi. Lin Bai mengeluarkannya dan melihatnya,
Dan kata-kata Nyonya yang datang dari atas, saya telah mengatur bahwa dalam 3 hari, Anda akan bertempur dengan Jenderal Bis keluarga Qian yang selalu menang di arena pertempuran. Sudah waktunya aku melakukannya. Dengan semua uangku, ketika kamu berkompetisi dalam seni bela diri, aku akan bertaruh 1 juta poin prestasi di kasino agar kamu menang. Selain itu, aku akan bertaruh 5 juta poin prestasi dengan keluarga Qian. Jangan mengecewakan saya. Menunggu Anda memberi saya uang. Setelah saya mendapatkan 10 juta poin prestasi, saya akan memberi Anda teknik guntur ilahi air hitam yang kedua. Dan setelah Anda membantu saya mendapatkan 50 juta poin prestasi, saya akan memberi Anda teknik guntur ilahi air hitam yang ketiga. Pada titik ini, hubungan kerja sama kita juga dapat dibatalkan. Bagaimana? Nyonya yang bertanya pada token transmisi suara. Lin Bai mengangguk dan berkata, "Oke." Pada saat ini, berita bahwa Lin Bai mengalahkan Jenderal Muda Raksasa sebanyak 200 juga menyebar di kota Blackwater. Tidak ada yang tahu bahwa kematian dan kesulitan tingkat ke-7 telah tiba. Arena pertarungan. Tetapi memiliki kemampuan untuk mengalahkan prajurit Dzogchen yang kuat dalam menghadapi kematian dan kesulitan. Berita ini menimbulkan sensasi di seluruh arena pertarungan. Jenderal Muda Raksasa awalnya adalah seorang pejuang yang dilatih oleh keluarga Zhou. Setelah kekalahan raksasa, keluarga Zhou mengalami kerugian besar. Dalam pertarungan antara raksasa dan Lin Bai, keluarga Zhou telah memberikan 1 juta kontribusi pada raksasa. Dengan kekalahan raksasa, semuanya sia-sia. Hal ini membuat penanggung jawab keluarga Zhou di arena pertarungan sangat marah. Pada saat ini, berita lain segera mengejutkan arena pertarungan lagi. 3 hari kemudian, pedang iblis dan binatang buas akan melakukan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pedang iblis pertama kali tiba di arena pertarungan. Meskipun dia sekarang cukup terkenal, itu tidak cukup untuk membuat heboh dunia. Namun nama binatang itu berbeda. Bis, salah satu jenderal pemenang dari keluarga Qian, sangat kuat. Setelah datang ke arena pertarungan, dia telah tampil di total 99 pertandingan, tanpa satu kekalahan pun, dan telah memenangkan semua 99 pertandingan. Dan pertarungan dengan pedang iblis ini akan menjadi pertarungan ke-100 di mana monster itu datang ke arena pertarungan. Jika binatang itu mengalahkan siluman pedang, binatang itu akan menjadi pejuang yang menang di arena pertarungan. Di saat yang sama, binatang itu telah menjadi manusia yang kuat dan menang, dan juga akan menjadi salah satu jenderal hebat di arena pertarungan. Bis, seperti namanya, kasar dan ganas. Hampir tidak ada prajurit yang bertarung bersamanya yang selamat di arena pertarungan. Metodenya sangat kejam. Menara Tianxian, di ruangan yang elegan. Di ruangan elegan ini terdapat pemusik yang memainkan musik yang indah dan mengharukan, serta ada penari cantik yang menari mondar-mandir di ruangan elegan tersebut, dengan postur yang mengharukan dan mempesona. Di kamar pribadi, seorang pria paruh baya gemuk dengan mabuk memeluk 2 wanita cantik. Rubah centil dari keluarga Zhao itu benar-benar berani menantang jenderal keluarga Qianku yang selalu menang. Dia hanya mencari kematian. Binatang, setelah kamu naik ke panggung, jangan menunjukkan belas kasihan. Aku bertaruh 5 juta bersamanya. Sungguh pelayanan yang berjasa. Pria paruh baya yang mabuk dan gemuk itu berkata kepada para prajurit di sampingnya sambil memegangi kecantikan di pelukannya. Di samping pria paruh baya gemuk ini, terdapat seorang pendekar berukuran sebesar gunung kecil, tingginya sekitar 3 meter, berlengan besar dan berpinggang bundar, serta berotot, otot-otot di tubuhnya seperti otot naga. Piring, memancarkan fluktuasi kekuatan yang mengerikan. Ia berkulit gelap, telanjang di tubuh bagian atas, dan memakai kulit binatang di tubuh bagian bawah, seluruh tubuhnya memancarkan aura liar. Saat ini, dia sedang memegang kaki binatang di tangannya. Sepasang mata merah darah di bawah rambutnya yang acak-acakan menatap kaki binatang itu dengan tatapan serakah. Dia terus mengunyah kaki hewan itu sambil mengangguk ke arah pria paruh baya yang gemuk itu. Berita bahwa binatang itu akan melawan pedang iblis menyapu seluruh arena pertarungan seperti badai. Bahkan sebelum kompetisi dimulai, semua tiket di arena sudah terjual habis. Pada saat ini, di kasino bawah tanah, banyak prajurit datang ke sini untuk memasang taruhan. Namun, taruhan mereka pada dasarnya adalah taruhan bahwa binatang itu akan menang. Masih ada 2 hari tersisa untuk kompetisi seni bela diri, tetapi peluang di kasino bawah tanah telah disesuaikan menjadi 1:5. Dan peluang ini masih terus meningkat. Saat senja sehari sebelum kompetisi, peluangnya meningkat menjadi 1:10. Pada saat ini, seorang pria paruh baya berjalan ke kasino bawah tanah sambil tersenyum.
Ini bukan pertama kalinya dia berada di sini, tapi dia sudah berada di sini 2 hari yang lalu. Namun, dia tidak memasang taruhan dan terus menonton. Dan hari ini, sepertinya dia akan memasang taruhan. Pria paruh baya datang ke tempat taruhan dipasang dan berkata sambil tersenyum, saya mengalahkan pedang iblis, dengan 35.000 perbuatan baik. Orang tua yang bertanggung jawab atas taruhan berkata sambil tersenyum, temanku, aku ingin mengingatkanmu. Sekarang pada dasarnya semua prajurit percaya bahwa pedang iblis pasti akan kalah, jadi mereka semua memasang taruhan pada binatang itu. Sekarang kemungkinannya mencapai 1:10. Saya pikir Anda juga orang yang bertanggung jawab. 35.000 perbuatan baik ini diperoleh dengan susah payah, mengapa tidak turun ke binatang buas dan mendapatkan uang saku, setidaknya tidak ada risiko. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, saya lebih optimis tentang pedang iblis, izinkan saya memasang taruhan Anda. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, karena Anda telah membuat keputusan, tidak apa-apa. Saat dia berbicara, si tua pria memasang taruhan untuk pria paruh baya. Setengah jam kemudian, pria paruh baya itu berjalan keluar dari kasino bawah tanah dengan senyum masam, menatap ke langit, dan berkata sambil tersenyum masam, Saudara Lin Bai, jangan mengecewakan saya. Saudaraku, aku di sini untukmu. Aku kehilangan semua harta bendaku. Jika aku kalah, aku akan kehilangan segalanya. Pria paruh baya ini jelas adalah Ban Ye. Tapi kemudian, wajah Ban Ye memadat dan dia berkata, tetapi jika saya memenangkan taruhan, dengan odds 35.000 pahala saya akan berlipat ganda 10 kali lipat. Pada saat itu, saya akan memiliki 35.000 pahala. Perbuatan baik Wan bisa ditukar untuk teknik guntur ilahi air hitam lainnya. Permainan ini harus dipertaruhkan, kata Ban Ye tegas. Bab 2690 Taruhan Luar Biasa. Sejak berita tentang pertarungan antara pedang iblis dan binatang buas menyebar, Nyonya yang tidak memiliki waktu luang akhir-akhir ini. Nyonya yang telah berdiri di paviliun kuning No. 1 di arena pertarungan. Dia memandangi bulan yang cerah di atas medan pertarungan di depannya yang perlahan terbenam. Fajar akan datang. Dan hari ini adalah hari di mana pedang iblis dan binatang buas bertarung. Nyonya yang bertanya dengan dingin, bagaimana peluangnya sekarang? Seorang anak laki-laki cantik menjawab dengan tergesa-gesa, berita baru saja datang dari kasino bawah tanah, kemungkinannya telah mencapai 11:1. Nyonya yang berkata, sekarang kompetisinya adalah tentang untuk memulai dan pertandingan akan segera ditutup. Ini seharusnya menjadi peluang terakhir. Tetapi peluang ini benar-benar menakutkan. Nyonya yang terkekeh. Keempat anak laki-laki cantik itu mengangguk sedikit, benarkah? Binatang itu adalah petarung yang sudah lama berdiri di arena pertarungan, sedangkan pedang iblis hanyalah petarung yang baru saja tiba di arena pertarungan. Iblis hanya mati pada kesulitan tingkat ke-7. Karena tingkat kultivasi mereka, prajurit lain percaya bahwa pedang iblis tidak memiliki kekuatan untuk melawan binatang itu, jadi mereka secara alami akan memasang semua taruhan mereka pada binatang itu. Nyonya yang mengangguk sedikit dan berkata, apakah kita sudah bertaruh? Hua Meinan berkata, tadi malam, kami memasang taruhan. Peluangnya saat itu adalah 10:10. Kami bertaruh 1 juta poin prestasi untuk membeli Jian Kongkong agar menang. Nyonya, yang berkata, tidak cukup, saya ingin menaikkan taruhan. Keempat bunga itu pria tampan itu tampak terkejut dan bertanya, Nyonya, berapa banyak lagi yang ingin Anda tambahkan? Nyonya yang terkekeh dan berkata, tambahkan 1 juta perbuatan baik. Keempat pria tampan itu saling memandang dan berkata dengan ragu-ragu, Nyonya, kami sudah bertaruh 1 juta jasa, dan kami juga bertaruh 5 juta dengan keluarga Kian. Jika kita menaikkan taruhan di saat ini, bukankah itu berarti kita akan mengungkapkan hampir 7 juta dalam kompetisi ini? 1 juta perbuatan baik. Nyonya yang terkekeh dan berkata, jika Anda tidak memberitahu saya hampir lupa bahwa kita juga bertaruh 5 juta perbuatan baik dengan keluarga Kian. Pergi dan lakukan apa yang saya katakan sebelum menutup kesepakatan. Sebelum itu, tambahkan 1 juta perbuatan baik. Meskipun keempat anak laki-laki cantik itu sedikit tidak senang, mereka tetap mengikuti kata-kata Nyonya Yang. Sebelum menutup kesepakatan, 1 juta telah dikumpulkan. Sambil berbicara, Nyonya Yang mengeluarkan token transmisi suara dari tas penyimpanan dan berkata sambil tersenyum, Anda punya uang dan bakat, apakah Anda ingin menaikkan taruhan Anda? Senyuman seorang pria paruh baya datang dari ujung lain. Token transmisi suara. Suara, hahaha, Nyonya Yang, sekarang semua pejuang di kota Blackwater merasa bahwa pedang iblis pasti akan dikalahkan.
Apakah Anda masih ingin menaikkan taruhan Anda dengan saya? Lalu karena Nyonya yang ingin memberi saya melakukan perbuatan baik, maka saya akan menerimanya. Sekarang, berapa banyak Anda ingin meningkatkan taruhan Anda? Nyonya yang berkata dengan tenang, kami bertaruh 5 juta poin prestasi sebelumnya, tetapi sekarang saya ingin meningkatkan taruhan, dari 5 juta hingga 7 juta poin prestasi. Token transmisi suara Qian Yukai di ujung sana berkata dengan terkejut, dari 5 juta menjadi 7 juta, Nyonya yang, apakah Anda memiliki begitu banyak pahala? Bagaimana jika Anda kalah dan tidak memilikinya yang berkata, jika saya tidak memiliki pahala, saya masih memiliki keluarga Zhao. Jika keluarga Zhao tidak memiliki pahala, saya masih memiliki tubuh saya. Bukankah itu cukup? Ketika Qian Yukai mendengar ini, dia meneteskan air liur ketika memikirkan tubuh Nyonya Yang. Karena tidak dapat menyimpannya, dia berkata sambil tersenyum, hahaha, oke, ikuti saja apa yang dikatakan Nyonya Yang dan naikkan taruhannya menjadi 7 juta. Nyonya Yang meletakkan token komunikasi dan duduk di akot dengan huruf kuning nomor 1. Memandang arena pertarungan dengan senyuman menggoda di wajahnya, saat ini ia juga merasakan semangat dan kegembiraan yang telah lama hilang di dalam hatinya. Jika aku memenangkan pertempuran ini, 7 juta kredit prestasi dari luar dan 2 juta dari kasino. Setelah saya memenangkan pertempuran ini, saya akan mendapatkan hampir 30 juta kredit prestasi. Kata Nyonya Yang sambil tersenyum tipis. Saat fajar, satu demi satu prajurit memasuki arena pertarungan. Banye juga ada di antara mereka. Banye juga datang bersama Fatih. Keduanya duduk di kursi penonton. Fatih berkata dengan marah, aku masih tidak percaya. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menghadapi pedang iblis. Banye melihat ke arah itu. Dengan penampilan ini, pria gendut itu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu sudah memasang taruhan lagi? Bukankah terakhir kali kamu mengatakan bahwa kamu telah menaruh semua kekayaanmu pada raksasa? Mengapa kamu masih memiliki perbuatan baik? Kata pria gendut itu hati-hati. Banye, jangan bilang siapapun, ini adalah uang pribadi yang telah saya simpan selama beberapa dekade. Anda juga tahu karakter kakak ipar Anda, dan Anda tidak akan mengizinkan saya memiliki ini. Simpan itu rahasia. Jaga rahasia itu. Pria gemuk itu berkata sambil tertawa kecil. Banye berkata tanpa air mata, sudahkah kamu melakukannya kali ini? Pria gendut itu berkata dengan penuh semangat, 10.000 poin prestasi, semuanya untuk binatang itu. Binatang itu akan menang. Binatang itu akan menang. Pria gendut itu berteriak penuh semangat. Banye tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sedikit. Saat sejumlah besar prajurit memasuki arena pertarungan dan duduk di kursi penonton, Lin Bai juga mengenakan topeng pedang iblis dan berjalan menuju kesepakatan dengan huruf kuning nomor 1. Melihat Lin Bai tiba, Nyonya Yang segera berkata, kasino telah ditutup sekarang. Peluang sebelum penutupan adalah 11-1. Saya bertaruh 2 juta untuk Anda. Selain itu, saya bertaruh dengan keluarga Qian. Hasilkan 5 juta perbuatan baik. Selama Anda memenangkan permainan ini, saya bisa mendapatkan hampir 30 juta perbuatan baik. Ketika saatnya tiba, saya akan segera memberi Anda teknik guntur ilahi air hitam yang kedua. Nyonya Yang berkata dengan serius. Dia menatap Lin Bai dan berkata. Sepasang mata di balik topeng Lin Bai menatap Nyonya Yang dalam diam. Nyonya Yang bertanya dengan aneh, mengapa kamu menatapku? Apakah kamu tidak memiliki kepercayaan diri? Lin Bai terkekeh, tidak, saya hanya berpikir. Ketika Anda menjadi serius, Anda tidak begitu percaya diri. Sangat menawan seperti peri. Oke, jangan khawatir, saya akan menang. Siapkan saja teknik guntur ilahi air hitam. Nyonya Yang mengeluarkan kotak harta karun teknik guntur ilahi air hitam dari tas penyimpanan dan berkata dengan ringan dia berkata, 3 salinan teknik guntur ilahi air hitam membutuhkan 300.000 pahala, yang mungkin merupakan angka astronomi di mata Anda, tetapi di tangan 8 keluarga besar, itu tidak berharga. Saya sudah bersiap teknik guntur ilahi air hitam. Kamu harus menang. Persaingan hari ini hanya satu, antara kamu dan binatang itu. Kamu harus berhati-hati, metode binatang ini sangat kejam, dan dia telah memenangkan 99 pertandingan di arena pertarungan. Setiap pertandingan, lawan-lawannya pada dasarnya dicabik-cabik olehnya. Nyonya Yang memandang Lin Bai dengan penuh arti dan berkata. Lin Bai sedikit mengangguk. Saat ini, wasit Ning Zeng sudah muncul di arena pertarungan dan mulai melakukan pemanasan. Ning Zeng memperkenalkan pencapaian pedang iblis dan binatang. Ketika pedang iblis diperkenalkan, hanya beberapa orang yang berseru.
Dan ketika binatang itu disebutkan, seluruh penonton berteriak, terlihat jelas bahwa binatang itu seperti dewa perang di arena pertarungan. Selanjutnya, silakan undang pedang iblis dan binatang buas untuk masuk. Teriak Ning Zeng. Pintu batu lorong di kedua sisi arena pertarungan terbuka, dan dua sosok berjalan keluar. Seorang pria berpakaian hitam, jubah hitam, dan topeng hitam berjalan dengan mantap, dengan sedikit niat membunuh keluar dari dirinya. Dan yang lainnya, memancarkan aura liar, berjalan ke depan, mengguncang bumi dan mengguncang gunung, dan kuat ke segala arah.